Lucifer. Lucifer sering disebut sebagai pangeran tertinggi neraka dan pemimpin para iblis. Ia mewakili dosa kesombongan, karena dalam kisah klasiknya, ia adalah malaikat paling mulia yang jatuh karena menolak tunduk pada Tuhan. Kisah kejatuhannya menyimbolkan penolakan terhadap otoritas yang lebih tinggi demi ego dan kehendak pribadi. Lucifer tidak digambarkan sebagai sosok brutal, tapi sebagai makhluk yang cerdas, indah, dan sangat sadar akan nilainya sendiri. Itulah yang menjadikannya simbol kesombongan. Meski identik dengan iblis utama, Lucifer dalam beberapa pandangan lebih seperti sosok revolusioner yang menolak tunduk secara buta. Ia melambangkan pencarian kebebasan mutlak, tapi dengan konsekuensi kehancuran diri. Dalam mitologi neraka, ia disebut sebagai raja dari semua pemberontak, penghasut kejatuhan, dan penggoda utama manusia untuk melawan tatanan ilahi demi kebesaran dirinya sendiri. Mammon. Mammon adalah personifikasi dari keserakahan, dan dalam banyak teks ia digambarkan sebagai iblis yang berkuasa atas kekayaan dan harta duniawi. Mammon bukan sekadar cinta uang, tapi obsesi terhadap materi yang membuat manusia kehilangan nilai moral dan kemanusiaannya. Ia mendorong manusia untuk memuja kekayaan seolah-olah itu adalah kekuatan tertinggi dalam hidup. Dalam beberapa versi, Mammon adalah penasihat keuangan di neraka, menawarkan kekayaan kepada manusia sebagai cara untuk menjebaknya. Yang membuat Mammon mengerikan bukanlah penampilannya, tapi betapa halus dan masuk akalnya godaannya. Ia tidak menakuti, tapi menawarkan. Bagi banyak orang, Mammon tampak seperti peluang emas, bukan iblis. Tapi semakin seseorang mengejar kekayaan tanpa batas, semakin dalam pula mereka masuk ke perangkapnya. Mammon bekerja melalui keinginan yang terus-menerus tak pernah puas. Asmodeus. Asmodeus adalah pangeran yang mewakili nafsu, terutama hasrat seksual yang tak terkendali. Dalam banyak kisah, ia digambarkan sebagai iblis yang menghancurkan hubungan manusia melalui kecemburuan, godaan seksual, atau keinginan yang terlalu liar. Ia sering muncul dalam mitos tentang perceraian, perselingkuhan, atau hubungan yang terputus karena hawa nafsu yang membutakan. Asmodeus dikenal juga dalam kitab Tobit, di mana ia membunuh 7 suami dari seorang wanita karena cemburu. Yang menarik dari Asmodeus adalah karismanya. Ia tidak selalu terlihat sebagai sosok menakutkan, tapi justru bisa sangat memesona. Ia memanfaatkan daya tarik fisik dan keintiman sebagai senjata utama untuk menghancurkan moral dan mengaburkan logika. Dalam konteks psikologis, ia menggambarkan bagaimana nafsu bisa merusak hubungan yang sehat jika tak dikendalikan. Leviathan. Leviathan dikenal sebagai raja dari laut neraka, sosok yang melambangkan iri hati dan kekacauan batin. Ia sering digambarkan sebagai makhluk laut raksasa atau naga besar yang hidup dalam kedalaman. Dalam mitologi Ibrani dan Kristen, Leviathan adalah simbol dari kekuatan yang menyembunyikan kebenaran dan menghancurkan rasa syukur. Iri hati yang diwakilinya adalah racun halus yang menghancurkan hubungan antar manusia, membuat seseorang tidak bisa bahagia atas keberhasilan orang lain. Leviathan juga diasosiasikan dengan sifat menghasut dan perusak. Ia mendorong manusia untuk membandingkan diri secara terus-menerus, membakar hati mereka dengan rasa tidak puas terhadap hidup sendiri. Dalam beberapa interpretasi, ia dianggap iblis yang merusak persatuan, baik dalam komunitas, keluarga, maupun dalam diri manusia sendiri. Rasa iri yang ia tebarkan jarang terlihat secara terang-terangan, tapi efeknya merusak secara perlahan. Beelzebub. Beelzebub awalnya dikenal sebagai dewa bangsa Filistin bernama Baal Zebub. Namun dalam tradisi Kristen, ia dijuluki sebagai Tuhan atas lalat, dan akhirnya dianggap sebagai salah satu pangeran neraka. Ia mewakili kerakusan, bukan hanya dalam makan dan minum, tetapi juga dalam hal kekuasaan, pengaruh, dan keinginan untuk selalu lebih. Ia menebar penyakit dan pembusukan, dan dalam banyak teks abad pertengahan, ia digambarkan sebagai iblis busuk yang disertai kawanan lalat. Beelzebub mencerminkan ketidakterkendalian terhadap hasrat konsumtif. Ia membuat manusia lupa akan batas, menghalalkan segala cara, demi memuaskan keinginan pribadi. Dalam konteks modern, kerakusan yang diwakilinya tak hanya soal makanan, tapi juga kecanduan, obsesi berlebih, atau gaya hidup konsumtif yang membabi buta. Ia adalah simbol dari rasa lapar yang tidak pernah benar-benar terpuaskan. Satan. Satan, dalam pengertian yang berbeda dari Lucifer, sering dilihat sebagai sosok yang penuh kebencian dan kemarahan. Ia adalah penuduh utama, sang penggugat yang berdiri melawan manusia di hadapan Tuhan. Satan mewakili amarah yang tidak terkendali, dendam yang dipelihara, dan kekerasan yang dibenarkan oleh ego. Ia mendorong manusia untuk tidak memaafkan, untuk percaya bahwa kekuatan bisa diperoleh lewat kekerasan dan kekejaman. Dalam banyak teks, Satan adalah energi perlawanan yang ekstrim, bukan karena keadilan, tapi karena kebencian.
Ia mengobarkan konflik, perang, dan kekacauan dengan bahan bakar emosi yang menyala-nyala. Ia bukan hanya marah, tapi menikmati kehancuran yang dihasilkan dari amarah itu. Ketika seseorang larut dalam kemarahan dan kehilangan kendali, maka ia telah menjadi alat dari Satan itu sendiri. Belphegor. Belphegor adalah pangeran neraka yang mewakili kemalasan, tapi bukan hanya soal malas bergerak. Ia menyimbolkan kemalasan mental, kebiasaan menunda, kehilangan semangat hidup, dan menyerah terhadap rasa tidak berguna. Ia membuat manusia berhenti berusaha, tidak termotivasi, dan larut dalam kenyamanan palsu yang menumpulkan potensi diri. Dalam beberapa versi, Belphegor menipu manusia dengan ide-ide cemerlang, tapi tak pernah diwujudkan. Kemalasan yang dibawanya bukan hanya soal tubuh yang enggan bergerak, tapi pikiran yang tak lagi bergairah. Belphegor membuat seseorang merasa tidak mampu, tidak ada gunanya mencoba, dan akhirnya menghabiskan hidup dalam penundaan. Ia tidak perlu menakut-nakuti korbannya, cukup membuat mereka duduk diam dan bermimpi tanpa bergerak, maka misi iblis ini telah berhasil.